Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prastio, asli Ngapak. Pensiunan polisi tahun 2024. Dinas di Kalimantan Utara 37 tahun. Alhamdulillah bisa sampai pensiun dinas selama 37 tahun. Tentunya banyak suka duka yang dialami. Dan ini pengalaman selama 37 tahun di Kalimantan Utara. Saya akan menyampaikan salah satu kejadian yang bisa dijadikan cerminan, jadikan pelajaran. Juga bagi cerminan pelajaran bagi diri saya, bagi keluarga saya, khususnya anak-anak saya, cucu saya, juga penonton video saya. Yaitu tentang ada jual beli motor, tetapi kelihatannya tidak bisa kena masalah hukum, tapi ternyata bisa dan sudah terbukti orangnya sudah divonis masuk penjara. Jadi begini ceritanya, ini sengaja saya di lapangan terbuka, di latar belakang saya itu ada bangunan SMP Kasihan 2 Kabupaten Bantul, Jogja. Saya kebetulan lagi di Jogja. Lapangan ini dekat dengan saya tinggalnya di dekat lapangan ini kira-kira 200 meter dari lapangan. Jadi saya sering tiap hari jalan kaki di sini, muter-muter lapangan ini kalau pagi, kadang sore. Saya lanjutkan, saya akan cerita tentang pengalaman ini agar penonton video yang saya unggah ini biar tidak, maksud saya dia tidak mengalami. Ceritanya begini, ada orang ada bapak-bapak ini sudah berkeluarga, punya istri dan ada iparnya. Jadi adik istrinya laki-laki, bapak ini punya adik iparnya laki-laki, tinggal di tempatnya bapak ini. Nah, itu kebetulan laki-laki ini duda, tidak punya istri, ya kan, tidak punya anak. Tadinya laki-laki ini tinggalnya di Timur, orang Jawa tapi merantau ke Timur. Bapak ini juga sama-sama orang Jawa Timur. Kemudian iparnya bapak ini orang Jawa juga merantau Timur. Setelah nikah, bagaimana nggak tahu ceritanya, kemudian dia cerai, terus pulang ikut sama iparnya ini, adiknya, ikut kakak ipar di Tarakan, Kalimantan Utara. Kejadiannya begini, jadi pada saat bapak ini, anggap si A ya, bapak A punya ipar namanya B ya. Saya tidak mau menyebutkan nama, nanti orangnya malu, kemudian kurang etis. Jadi saya tidak menyebut nama. Jadi yang punya motor ini si A. Kemudian si B ini iparnya tinggal dalam satu rumah. Suatu saat si A ini pulang ke Jawa, dari Tarakan pulang ke Jawa, kira-kira pulang ada 12 hari karena dia cuti kerja pulang 12 hari ke Jawa. Selama pulang, rupanya si B ini iparnya, dia karena sering pakai motor, jadi sudah tahu di mana tempatnya BPKB, kunci motor, STNK. Jadi pada suatu hari si B ini iparnya ada niat apa, enggak ngerti, motornya ini dijual bersama BPKB dan STNK-nya dibawa. Yang beli ini kan tidak curiga bahwa ada BPKB-nya sesuai dengan nomor motornya, sesuai platnya, kemudian STNK-nya sesuai. Jadi yang pembeli pun tidak curiga, dibelilah harga. Waktu itu kira-kira tahun 2010 ya perkiraan, belum sebelumnya. Kira-kira tahun 2006 atau 2007. Beli motor itu seharga 7 juta, mahal juga waktu dengan tahun segitu.
7 juta itu suatu hal yang mahal, termasuk barang mahal. Jadi dijual kepada seorang karena ada BPK jual. Sudah dibeli, kemudian nggak tahu ini uangnya dipakai apa sama orang ini, si B ini, iparnya A ya, karena si A kan masih di Jawa, masih cuti dia. Setelah suatu saat pulang, si A pulang dari Jawa, pulang ke Tarakan, kemudian dia nyari motornya, nggak ada. Tapi si B ini sudah keluar dari rumah. Terus perkiraannya si A ini, wah pasti motor dipakai iparnya si B ini, karena biasa pinjam kan tadinya, biasa pinjam, kemudian nunggu sampai si B datang. Si B datang, suatu saat si B pulang, ditanya, saya tidak mau panggil nama ya, pokoknya si B lah, mana motornya ini? Udah tahu, bilang gitu kan. Udah tahu, si B ini bohong dengan si A, padahal dia yang jual. Udah tahu kemana. Ya sudah, jadi si A ini kalau pergi kerja dari rumah ke tempat kerja, dia jalan kaki. Ya, karena kebetulan dia saya kenal, saya tanya, Mas kok jalan kaki Mas? Ya motor saya enggak tahu kemana. Saya kira dipakai ipar saya, tahu-tahu ipar saya enggak, ditanya katanya enggak make. Tapi dia enggak mau tinggal di rumah, ya kan? Saya curiganya dia pakai terus enggak tahu simpan di mana, dia bilang gitu kan. Nah, istrinya si A kan ini kan berarti kakak adik dengan si B ini kan. Terus suatu saat dia minta tolong sama saya, Pak Puji, kalau ada motor ini platnya ini, warnanya warna biru waktu itu, warna biru, motornya itu motor Yamaha Alfa ya, waktu itu masih termasuk motor baru ya. Oh iya, di dalam motornya ketemu. Wah, di motormu sudah ada handphone. Di dalam motornya ketemu, ada di jalan. Saya tanya pas saya stop di jalan. Kebetulan karena saya polisi ya, saya bantu kenalan saya. Ini stop dulu. Mas, sampai ini pakai motor beli berapa? Saya enggak ngomong, kamu beli curian, nah gitu kan nanti orang ribut ya. Jadi saya bilang, Mas ini motor waktu itu motor beli berapa? Motornya bagus ya, saya suka, saya bilang gitu. Dia cerita, saya beli 7 juta waktu itu ya kan, 7 juta ya kan. Terus oh iya, suratnya apa? Boleh nih saya saya kayaknya minat ini motor ini. Kalau ada uang saya beli ya. Nanti kalau sampai ada perlu ini jual, ngomong saya. Oh enggak, ini mungkin enggak saya jual, bilang gitu kan. Terus ya udah. Lanjut karena ada orang lewat ya, ini motor di jalanan umum ini. Kemudian saya sambil ngubungin. Nah, teman saya itu yang punya motor ini motormu ada sini. Nah, kan coba dilihat betul apa tidak. Pas suatu saat teman saya itu yang pemilik motor itu datang situ, terus dilihat-lihat. Mas, yang pemilik motor ini tanya, Mas sampean beli berapa ini motor bagus, bilang gitu kan. 7 juta, bilang gitu kan. Terus dia sampean beli dari mana belinya? Belinya sama si ini. Oh gitu kan, beli sama si ini. Loh, itu iparnya, ipar saya. Oh itu ipar saya. Oh gitu, ya sudah. Kalau itu iparnya si A itu kan. Terus sampai pada saat beli ini ada BPKB-nya. Iya ada BPKB-nya. Oh dia ingat si A itu punya simpan BPKB di lemari itu kan, di lemari depan, lemari untuk tempat-tempat lemari buffet itu yang ada tempat piring, gelas gitu ya untuk hiasan gitu kan. Oh berarti ini sudah tahu nih, ipar saya tahu di mana tempatnya. Terus dia ambil, dia terus bisik-bisik dengan saya, Pak Puji ini cerita gitu kan. Oh ya bisa, ini udah bisa, ini namanya penggelapan. Ayo tak aja, ayo Mas ke kantor Mas, ini kebetulan motor ini motornya bapak ini. Saya bilang gitu, bapak si A ini Mas. Bapak ini waktu itu pulang ke Jawa 12 hari. Tadinya enggak mau, yang beli motor ini diajak enggak mau. Salah saya apa? Mau dibawa ke kantor. Ini saya kan kebetulan saya kan polisi waktu itu, baju dinas kan, nyetop di jalan itu, satu jalan. Jadi sampean enggak salah Mas, saya bilang gitu. Cuma ini yang jual motor ini yang salah. Dia motornya kakaknya, motornya bapak ini
diambil kan, ini tahu tempatnya BPKB di mana, STNK-nya tahu tempat di mana, kemudian bapak ini lagi di Jawa dijual sama sampean. Oh gitu ya, sampean ya nggak ngerti ya kan, tapi ya ayo kita selesaikan di Polres, saya bilang gitu, coba ke Polres. Pas dibawa Polres ya, yang bapak ini yang pemilik motor ini ya melaporkan secara resmi, Mas motor ini saya ambil. Polisi yang piket pun bilang begitu, bahwa ini miliknya bapak ini. Karena dia merasa menjual, kan namanya masih nama itu, nama STNK-nya, BPKB-nya nama ini, walaupun si A ini udah beli, ya kan. Kalau masyarakat umum kan bilangnya, wah sudah beli ya sah, ya kan. Ya sah, tapi kan namanya tidak sama. Makanya kalau beli motor tuh harus balik nama ke Samsat. Balik nama itu ya harus persyaratannya itu harus BPKB, STNK, ada motornya. BPKB, STNK, motor itu harus sama anunya, nomor misalnya di plat nomor itu ya, misalnya apa, misalnya B Jakarta kan, B1234E misalnya, ya harus sama, di STNK sama, B1234E, kemudian BPKB juga sama, kemudian pemiliknya, nama pemilik di STNK BPKB juga harus sama, ya kan. Kemudian yang menjual siapa? Yang menjual pemilik atau bukan, ya kan? Yang menjual harus namanya sama dengan sesuai BPKB STNK itu. Makanya kadang masyarakat nggak ngerti kenapa harus ke Samsat itu harus sama, ini BPKB yang jual, yang motor sudah beli. Ya memang harus balik nama karena menghindari seperti ini, ya kan? Motor dijual, dia bisa menjual dapat BPKB yang sama, STNK sama karena dia tinggal satu rumah. Tapi kan bukan pemilik, satu rumah bukan pemilik. Jadi melaporkan, misalnya Bapak si A ini melaporkan bisa, saya bilang gitu kan, saya di kantor polisi, di penjagaan saya ngomong bisa dilaporkan ini bahwa saudara sampean itu, ipar sampean itu adalah menggelapkan motor yang bukan miliknya. Dia pembelinya salah, pembeli ya namanya motor dari hasil kejahatan, dari penggelapan dibeli oleh orang lain, ya orang lain ini walaupun tidak tahu, dan sekarang dikasih tahu bahwa ini motor dari hasil yang tidak sah, ya kan. Kalau sampai mau melaporkan, yang melapor polisi, sampai melapor bahwa yang penjualnya itu nipu namanya, bisa melaporkan, tapi uangnya sudah hilang, udah dibawa orang itu, tapi gampang suatu saat ketemu yang iparnya ini kan. Tarakan pulau kecil aja, kota kecil, dicari ketemu, ya tanggung ya masuk penjara, sidang di pengadilan ya masuk penjara. Lah sampai dia namanya penggelapan, dan sama-sama saya nipu. Kalau sampai mau melaporkan lagi bisa, jadi double. Ini iparnya Bapak A ini kena kasus yang double. Pertama double, dia menggelapkan motornya orang, bukan miliknya, dijual. Kemudian dia nipu sampean bahwa motor curian dijual sama sampean. Ya sampean ya pembelinya ini ya rugi. Akhirnya rugi 7 juta. Pemilik kembali karena belum sempat balik nama. Makanya kalau sempat balik nama, berubah nama kepada pemilik baru bisa, tapi kan syaratnya di Samsat susah. Kalau mau balik nama harus minta fotokopi KTP sesuai dengan sesuai dengan nama di BPKB dan STNK. Nah itu makanya kadang di Samsat itu mana ini pemilik namanya mana, ya itu karena ada kejadian-kejadian seperti ini ya, ada aja tiap tahun tuh pasti ada, bisa 3 kali itu ada. Itu baru di kota kecil seperti kota Tarakan ini, apalagi di kota besar ya mungkin seperti Jogja seperti Jakarta, Surabaya mungkin ya lebih sering nih kan orang nipu seperti ini. Nah, makanya kadang masyarakat merasa disusahkan, susah kita mau balik nama, sudah beli motor ini ya. Makanya kadang pembeli itu kalau beli di dealer second ya nanti minta diuruskan sama dealer second, tolong aku beli seharga segini, langsung saya tahunya sudah balik nama, itu akan lebih bagus lagi, lebih mudah lagi, ya kan. Ya saya orangnya waktu itu dongkol, marah yang pembeli, saya rupanya kena tipu ya. Itu Mas, namanya takdir ya, takdirnya orang kena naas ya, takdir orang kena nasib jelek, yaitu sudah takdir, sudah qadarnya sudah dicatat. Itu sudah tercatat sebelum dunia ini terbuat, 3000 tahun sebelum bumi langit diciptakan sudah ada takdirnya orang masing-masing, ya kan? Saya ngomong seperti itu, Mas. Tapi ya kita sebagai orang Islam, kebetulan dia Islam, ya Mas,
kan ingat itu ada apa surat An-Syirah itu di Al-Qur'an, belakang-belakang itu di turutan di juz amma itu ada inama al usri usro, ya kan, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, ya kan. Maka Allah menguji, sampai itu lagi kena ujian mas, sampai lagi kena ujian, diuji sama Allah, ya sampai bisa beli motor ternyata kena tipu seperti itu ujian. Nanti di balik kesusahan pasti ada kemudahan, itu pasti. Percaya sama Allah bahwa yang diuji itu orang yang mau naik tingkat, orang yang mau naik derajatnya, mau naik surganya, itu diuji di dunia ini, ya kan. Jangan seperti kalau uji gini ya jangan marah mas, terima aja, saya ngomong begitu. Ini ujian dari Allah. Sampean percaya kan Tuhan sampean kan Allah, ya. Sampean percaya, ya kan, bahwa ujian anak sekolah kalau diuji mau naik kelas, ya mau naik kelas, kemudian diuji dikasih ujian, ada kertas ujian, ada kertas jawaban. Karena jengkel ujiannya kertasnya dirobek-robek. Nah, enggak jadi dia lulus, enggak jadi naik kelas, ya kan. Sama panjenengan mas, sampean diuji. Kalau sampean marah, apalagi sampean memaki-maki berkata-kata yang buruk kepada Allah, ya enggak lulus sampean, enggak jadi. Nah, jadi ya ujian ini diterima. Ya kalau memang sampean merasa kehilangan, kembalikan lagi kepada Allah mas, kembalikan lagi, istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma surni fi musibati wa aflifi khairu minha, ya kan? Itu artinya apa saja, bukan berarti wah kayak orang meninggal, ya tidak. Karena semua barang ini punyanya Allah. Sekarang dikembalikan lagi kepada Allah, yaitu anggaplah kembali kepada Allah seperti itu, ya kan? Jadi khairu minha, nanti akan diberi lebih baik. Khair itu baik, akan diberi lebih baik daripada itu, kejadian itu, ya Allah. Jadi berdoa seperti itu, dan jangan lupa tiap kali sholat ya berdoa mas, atau tengah malam berdoa. Saya tuh bukan berarti saya pintar mas, bukan berarti saya ustadz, bukan. Saya minta maaf, saya bukan ustadz, saya tidak menggurui, saya bukan ulama, saya bukan mubalek, saya ya manusia biasa. Kebetulan saya polisi, menghadapi seperti ini sudah biasa. Kalau orang yang biasa datang bukan biasa ya, orang yang pernah ke kantor polisi mengalami musibah, kemudian ridho dengan cobaan itu, ikhlas dengan cobaan itu, nanti akan ada gantinya dari Allah lebih baik dan lebih banyak, biasanya lebih baik dan lebih banyak dari apa yang hilang, seperti itu. Jadi kalau ada dapat cobaan dari Allah, ujian dari Allah, bisa kita kelola mas. Dikelola tuh macam-macam. Ada kelola kita tanya orang pintar, ya kan, atau kita datang ke dukun, ya kan, yang bahasa yang kurang pasnya dukun, ya. Kalau orang pintar itu sama aja, ya kan. Tapi kita sebagai orang beragama ya datang ya ke Allah, kita serahkan kepada Allah, atau datang ke kantor polisi boleh, ya kan. Tapi kalau sampai merasa kena tipu, ya orangnya itu sudah masuk penjara. Dia masuk penjara karena dia mengambil motornya bapak iparnya karena katanya iparnya tega. Saya kan tanya sama bapak si A ini, Pak A ini kan, Pak, sampean tega nih ipar sampean. Ya kan udah sering katanya, motor ini sudah berapa kali digade sama dia katanya. Dulu pernah gade 1 juta, 2 juta, ya pas tidak ada, ini terakhir itu dijual, bilang begitu. Jadi akhirnya bapak ini waktu 1 juta 2 juta sama bapak A ini diganti uangnya, motornya diambil. Tapi setelah 1 juta bapak ini ya mungkin uangnya pulang dari Jawa, nggak punya uang, ya kantongnya tipis, ya udah habis di dompet, ya terpaksa ya pengen uangnya kembali untuk bekerja ya, pengen motornya kembali untuk bekerja, akhirnya tega dia melaporkan, masuk penjara iparnya. Nah sampean kalau tega mas mau melaporkan lagi, ya dia berdouble, nanti nggak tahu kena berapa tahun, terus nanti tambah laporan sampean karena sampean merasa ditipu, bohongin bilang motornya padahal bukan motornya, nambah lagi bapak ini yang beli jual motor sama panjenengan ini, saya bilang gitu, tambah lagi lah sudah. Seperti itu bisa, jadi bisa sampean minta tolong kepada orang pintar, atau minta tolong kepada dukun, atau minta
datang ke kantor polisi, minta tolong secara hukum, atau sampai minta tolong kepada Allah, ya kan? Terserah, ya kan. Tapi kalau sampai mereka kepada Allah, ya silahkan sampai minta tolong kepada Allah, ya Allah, saya pengen kembalikan ini uang saya ditipu nih orang ini, ya Allah. Itu sebutkan aja, kan? Pasti, bukan lagi insya Allah, saya tidak ngomong insya Allah, pasti, karena Allah pasti akan memberi, walaupun tidak berbentuk berupa uang. Misalnya berbentuk kesehatan, panjenengan yang tadinya mau sakit, tidak jadi sakit. Panjenengan punya keluarga, punya anak, punya istri, ya kan? Istrinya dilalah yang tadi mau sakit tidak jadi. Anak sampai dilalah sekolahnya enak, ya kan? Ngaji dilalah ngajinya pintar. Nanti mau daftar sekolah cari SMA kan sekarang susah ini mau masuk SMA, ya kan? Dilalah gampang. Ya seperti itu namanya rezeki diganti, rezekinya oleh Allah yang lebih baik. Dan nanti pasti diganti tentang harta juga pasti sama Allah, ya. Itu salah satu pengalaman saya selama saya berdinas 37 tahun sebagai polisi di Kalimantan Utara. Jadi jangan sampai penonton ini YouTube saya jangan sampai kena tipu itu, beli motor walaupun BPKB ada, STNK aja, yang jual orangnya beda. Nah, kadang ada pertanyaan lagi, loh itu kenapa yang di motor second itu motor second yang showroom second itu kan motornya belum balik nama semua, namanya tidak sama. Ya motor second dia untuk ngurus izin usaha susah, tidak mungkin dia mau jual motor curian, ya kan? Dia punya toko, punya showroom, motornya aja banyak, harga motornya mungkin sampai ratusan juta. Gaji saya polisi tidak ada apa-apanya dengan pedagang motor itu. Tidak mungkinlah dia mau beli motor curian, ya kan? Kalau dia tahu curian pasti segera diganti. Pasti dia rela dia hilang uangnya daripada ngotot dia malah masuk penjara sebagai penadah, ya kan? Pasti ya sudahlah Pak, hilang saya tidak apa-apa. Karena demi nama baik pedagang motor. Ya seperti kalau sampai beli di motor dealer second, insya Allah bukan motor curian. Kalau motor curian pun pasti sanggup ganti, dia rugi kan, punya showroom motornya banyak, ada 30 unit, 50 unit, terus hanya karena motor 7 juta terus dia rela masuk penjara, ya enggak mungkin, ya kan? Ya itu bedanya kalau sampean punya uang beli motor ke pribadi sama beli motor ke dealer second. Kalau dealer second secara hukum hampir 99,9% aman secara hukum, ya kan? Tapi biasanya harganya memang lebih mahal, ya kan, dia cari untung. Kalau sampean beli sama pribadi pemilik motor, biasanya lebih murah, ya kan? Ya tapi ya risikonya itu. Kadang penjualnya benar atau enggak, makanya sampean tak ajarin. Yang pengen irit belinya murah, tapi motornya tidak melanggar hukum, ya. Beli sama orang tapi dilihat STNK-nya dilihat, BPKB-nya sama tidak, nomor plat motornya itu dengan di STNK BPKB. Kalau sama dilihat di STNK itu kan ada nomor mesin, ada nomor rangka, nomor mesinnya dicek. Nomor mesinnya sama enggak, panjang itu nomor mesin. MH 1 2 3 sampai 15 angka itu, ya kan? Nomor mesin di STNK itu. Kemudian dicocok STNK dengan BPKB sama tidak? STNK BPKB sama, nomor mesin sama. Kemudian nama pemilik yang jual Bapak namanya siapa? Namanya si A, misalnya di BPKB si A, di STNK si A. Kemudian KTP-nya si A. Coba Bapak STNK-nya, KTP-nya dilihat. KTP si A, ya betul, aman. Ya Bapak, aman itu 100%. STNK sama dengan BPKB, dengan di motor sama, nomor mesinnya sama, di motor masing-masing beda nomor mesin, harus dicek ya. Kemudian nanti KTP sama, sudah Bapak beli, setelah itu balik nama. Jadi kalau sudah motor sudah Bapak beli, balik nama sesuai dengan namanya Bapak sendiri. Kalau dijual, walaupun yang jual itu anak kandung atau yang jual kakak kandung, adik kandung, enggak bisa masuk penjara dan penggelapan. Walaupun anak, kalau anak misalnya nakal, terus anak Bapak nakal, ya sekarang lagi musim narkoba nih kan, narkoba, kemudian motor digade untuk narkoba, terus Bapak karena anak ini susah dinasehati, wis biar tak kapok, biar tak masuk penjara, ya dengan cara tadi, wah ini jual motor saya, walaupun dia anak kandung saya, bisa dilaporkan. Namanya pencurian dalam keluarga, itu bisa, ya. Nah, ini salah satu pengalaman saya sampaikan kepada
para penonton YouTube saya. Semoga para penonton YouTube saya dijauhkan dari hal penipuan seperti ini. Sekali lagi, saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama, bukan mubalek. Jadi hanya pengalaman saya aja, hanya pengalaman saya. Ini saya tidak menggurui, ya kan? Minta maaf, saya tidak menggurui. Ini hanya pengalaman hidup, saya jadikan pelajaran kehidupan. Ya. Cukup sekian. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.